Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan terakhir di mata kuliah pengendalian mutu pakan, saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah saya share minggu lalu, yaitu tentang pengambilan contoh atau sampel dalam pengendalian mutu. Jadi, mutu bahan atau produk pakan yang sesuai dengan standar itu kan merupakan harapan dan tanggung jawab dari setiap yang terlibat dalam tata niaga komoditas tersebut. Jadi mulai dari bahan baku, misalnya kalau kita ngomongin produk ya, produk pakan jadi ya, mulai dari bahan baku ketika masuk, apakah sesuai standar atau tidak, kemudian standar baku untuk penyimpanan bahan pakan atau produk pakan yang sudah jadi ini seperti apa seharusnya untuk menjaga mutunya. Kemudian ketika proses pengangkutan dari tempat penyimpanan sampai ke tempat produksi harus seperti apa standarnya. Kemudian sampai dengan proses pembuatannya ya, pencampurannya misalnya konsentrat, misalnya mixingnya, misalnya seperti apa. Sesudah itu sesudah jadi produknya itu dikemas, standar pengemasan yang baik seperti apa. Kemudian bahannya seperti apa misalnya ya, bahan kemasannya yang dipakai seperti apa. Tergantung dari produknya, bentuk produknya seperti apa, sifat fisik produknya seperti apa. Kemudian sampai ke pergudangan sebelum sampai ke didistribusikan, disimpan dulu. Itu juga standarnya seperti apa, pengendalian mutunya seperti apa ya. Sampai kepada kemudian didistribusikan dan sampai ke tangan konsumen. Jadi semua proses tersebut dari hulu ke hilir itu perlu diperhatikan ya, untuk tujuannya menjaga mutu. Makanya kalian juga belajar pengendalian mutu pakan ini kan dari awal sampai dengan akhir. Nah, pemeriksaan mutu ya, kita tahu mutunya ini bagus apa enggak ya dari produk atau bahan baku yang masuk misalnya. Itu gimana caranya? Nah, ya, kan dari kemarin kita ngomongin mutu-mutu, mengendalikan mutu caranya gini 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 gini. Nah, sekarang taunya mutu itu bagus atau enggak, itu gimana? Ya, memeriksanya produk atau bahan baku itu eh, bermutu baik atau enggak dari mana? Apakah semua bahan baku yang masuk dicek semuanya, yang jumlahnya besar itu, misalnya ya, atau bagaimana? Nah, ini ya. Caranya adalah dengan memeriksa contoh ya, contoh atau sampel ya, dengan tujuan untuk menetapkan status atau kelas mutu produk. Misalnya nih ya, kita pengen tahu dari kadar airnya ya, kadar air bahan pakan dari supplier oleh bagian penerimaan bahan baku untuk menetapkan mutunya, sehingga bahan tersebut dapat diterima atau ditolak, atau menetapkan kelas mutu dari bahan tersebut untuk menetapkan harganya ya. Petugas yang melaksanakan pemeriksaan mutu bahan atau produk untuk pembelian biasanya disebut penaksir mutu atau quality inspector ya, quality control. Kisinya juga gitu ya, ada ya. Kalau misalnya barang produk sebelum sampai ke tangan konsumen ada kisinya lagi gitu ya, untuk mengetahui oh ini layak ya, nggak ada kerusakan, mutunya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen ya. Nah, analisis mutu ini dilakukan hanya pada contoh sampel, jadi nggak semuanya, dengan maksud untuk mengukur sifat-sifat mutu produk untuk tujuan menguji apakah mutu produk yang dianalisis sesuai dengan pernyataan mutu dalam labelnya atau sesuai dengan perjanjian dalam transaksi. Petugas khusus yang melaksanakan analisis mutu biasanya disebut analis mutu atau quality analyst ya. Mengingat hanya sebagian populasi atau sampel ya yang diperiksa atau dianalisis, maka sampel tersebut harus benar-benar mewakili populasi. Jadi cara pengambilannya pun juga nggak bisa asal ya, sehingga diperoleh data hasil pemeriksaan yang menggambarkan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan cara pengambilan sampel atau sampling yang menghasilkan sampel yang valid, sehingga dapat dihasilkan data mutu yang valid juga yang menggambarkan data mutu populasi yang ada. Jadi cara ngambil sampel itu juga nggak asal. Jadi ada caranya, tekniknya supaya oh ya sampel itu benar-benar bisa digambarkan sebagai sampel yang mampu mewakili sifat keseluruhan produk atau bahan baku tertentu gitu ya. Nah, pengertian contoh dan pengambilan contoh populasi ya.
Bagi petugas bagian produksi, populasi produk adalah produk olahan yang dihasilkan. Jika fokus perhatiannya hanya pada satu angkatan atau batch ya produksi ya satu produksi satu kali satu batch produksi, maka populasi produk meliputi semua produk dari angkatan produksi. Ya, jadi keseluruhannya tuh. Ya, jika fokus perhatian pada produk hasil dari produksi sehari, maka populasi meliputi semua produk yang dihasilkan sehari itu. Ya. Bagi petugas pembelian, populasi adalah bahan mentah yang dibeli untuk bahan mentah industri. Jika fokus perhatiannya kepada bahan mentah yang dibeli hari itu dari seorang pemasak atau supplier, maka populasi adalah partai bahan mentah yang dikirim oleh pemasak hari itu juga. Ya, jadi kalau populasi itu berarti fokusnya tergantung fokusnya di mana. Ya, kalau fokusnya hari ini itu berarti semua produk atau semua bahan baku yang masuk pada hari itu. Ya, pada hari itu ya, satu hari itu. Kalau fokusnya untuk satu hari ya. Demikian pula bagian pemasaran juga mempunyai fokus perhatian sendiri tentang produk yang ditangani sebagai populasi. Jadi secara umum populasi adalah seluruh individu produk atau seluruh materi yang menjadi fokus perhatian atau tanggung jawab atau lingkupnya untuk dinilai. Ya. Sedangkan contoh, nah ini adalah sebagian populasi yang diambil secara tertentu untuk mewakili seluruh populasi disebut contoh atau sampel. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi populasinya itu adalah produk yang dihasilkan dalam satu hari itu ya, misalnya hari Senin, hari ini misalnya. Maka populasi keseluruhannya ya, keseluruhan produk yang dihasilkan pada hari ini ya, prosesnya dibuat hari ini jadi hari ini ya. Nah, contohnya berarti adalah sampelnya atau contohnya adalah sebagian ya yang diambil dari produk yang jadi di hari ini gitu ya. Kalau besok ya berarti besok lagi populasi besok ya. Kemudian sampelnya ya sampel besok kalau diambilnya besok gitu ya. Nah, dalam praktek di lapangan, produk pertanian umumnya tidak homogen atau seragam benar susunannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan contoh yang betul-betul sempurna, mewakili populasi seringkali tidak mungkin. Nah, jadi ya mendekati lah, paling tidak mendekati ya, karena memang untuk produk-produk pertanian biasanya suka nggak seragam ya atau nggak homogen. Nah, contoh sah dan contoh palsu. Jadi ada sampel yang sah, ada sampel yang palsu. Gimana contoh atau sampel itu dikatakan sah? Kapan contoh atau sampel itu dikatakan palsu? Nah, suatu contoh itu harus mempunyai parameter distribusi dan sifat-sifat fisik yang tidak beda dengan populasi. Contoh yang sah harus mempunyai sifat-sifat produk yang terdapat pada populasi. Demikian pula bentuk distribusi dan parameter distribusinya harus tidak menyimpang jauh dari populasi. Ibarat kata kalau misalnya bikin apa nih namanya ya? Apa sih ini namanya ya? Apa nih namanya? Garis lah ya, parameternya gitu ya. Ibaratnya populasi seperti populasi di sini ya, nih. Nah, contoh itu bentukannya sama dengan populasi tapi dalam jumlah yang lebih sedikit ya, nggak terlalu melenceng. Tapi kalau misalnya dia melenceng sekali dari apa yang ada di populasi sifat-sifatnya, maka itu dapat dikatakan sebagai contoh yang palsu atau bukan contoh ya. Jadi paling enggak dia tuh mendekati dengan populasi sifatnya. Nah, pengambilan contoh atau sampling yaitu suatu sistem atau metode untuk menarik sebagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Metode pengambilan contoh bervariasi, tergantung 1. Struktur populasinya, 2. Tujuan pengujian mutu, dan 3. Kondisi produk. Kadang-kadang untuk tiap jenis produk atas kelompok produk sejenis diperlukan metode pengambilan contoh dan ukuran contoh tersendiri. Nah, untuk prosedur pengambilan contoh dilakukan sesuai dengan jumlah dan tepat populasi sebagai berikut. Nih, kalau misalnya produk dalam karung, ya, sampel itu diambil ada alatnya namanya alat tryer, ya, kayak tabung, bentuknya ujungnya runcing buat nusuk tuh kalau ke karung, ya. Terus dalamnya tuh kayak tabung, ya, jadi dia sampelnya itu
nanti masuk di tabungnya itu, diambil masuknya ke dalam tabungnya itu ya. Nah, trayer ditusukkan diagonal ya, dengan cara karung diletakkan horizontal, kemudian trayer ditusuk diagonal. Apabila terdapat 10 karung, kalau ada 10 karung, maka sampel diambil dari semua karung. Jadi kalau cuma 10, semuanya diambil sampelnya, ditusuk tuh pakai trayer tadi ya. Apabila ada lebih dari 10 ya, karung atau lebih dari 11 ya, karung sampel, maka diambil dari 10 karung. Ya, jadi kalau misalnya ada 20 ya tetap yang diambil cukup 10. Tapi kalau cuma 10 ya berarti kan semuanya, intinya 10 ya. Untuk bahan atau produk yang berasal dari 1 sampai 4 karung, maka sampel diambil dari 5 titik per karung. Nah, kalau misalnya cuman ada 1 sampai 4 karung ya, maka yang diambil itu nggak cuma sekali pakai trayernya, tapi ditusuknya dari 5 titik, tengah dan diagonal atas bawah nih contohnya ya. Nih. Jadi sebentar. Nih, ya, jadi diambilnya dari sini. Nyilang ya. Dari atas ke bawah. Sebentar, saya lagi nyari. Oh, ini. Dari sini ke sini, ya. Bisa juga dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Ya kan? Dari sini ke sini. Ya. Jadi ada 5 titik. Ya. Nah, ini bentuk single tube tryer ya, nih. Jadi ujungnya runcing, terus dalamnya tuh tabung gitu ya. Jadi nanti pas dikeluarin bahan pakannya yang di dalam karung ke bawah di sini. Terus contohnya diambil ya. Kalau produknya dalam kemasan kecil, maka sampel diambil satu kemasan utuh ya. Kemasan kecil itu kalau beratnya kurang atau sama dengan 10 pon. 10 pon sama dengan berapa tuh? Ya. Kemudian produk kemasan besar. Alat yang digunakan untuk mengambil sampel adalah Carpenter's Manual Brace ya. Sejenis bor berdiameter 0,5 sampai 1 inch untuk mendapatkan komposit dari bagian tengah bahan. Sampel diambil dari 10 kemasan besar. Jadi kalau yang kemasannya atau karung yang cukup besar itu minimal dari 10 kemasan ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, jadi dibantu pakai ini. Tadi Carpenter's Manual Brace ya. Biar gampang jadinya, biar gampang masuk ke dalamnya. Kalau pakai tangan kan susah, keras, berat ya. Kalau ukurannya tuh besar ya, kemasannya tuh besar. Nah, kalau produk jumlah besar, untuk produk dalam jumlah besar ya, sampel diambil dari beberapa bagian. Untuk bahan curah, sampel diambil dari beberapa periode pengaliran ya. Jumlah sampel yang diambil 0,5 sampai 1 kilo. Kalau produk cair, ini bahannya harus diaduk dulu supaya homogen. Kemudian diambil sampel menggunakan gayung atau zone sampler. Ini zone sampler nih ya. Nih, ini untuk yang produk cair. Produk selama proses. Contoh atau sampel berasal dari proses atau produk yang sedang bergerak ya dalam rangkaian proses, maka contoh diambil pada setiap tahapan atau bagian dari proses dalam jangka waktu tertentu, misalnya pada tiap jam pada salah satu rantai proses. Cara penarikan contoh dapat dilakukan secara manual, namun juga memungkinkan secara otomatis menggunakan mesin atau alat mekanik yang dapat diprogram ya. Oke, saya rasa itu cukup. Persiapkan diri untuk pertemuan terakhir, dan mungkin saya kasih soal kan memang yang setelah UTS ya, materi dari saya silakan dipelajari semua, dan seperti biasa ujian dengan saya sifatnya open book ya, karena
Saya rasa kalau close book juga saya nggak tahu kalian benar-benar tutup buku atau enggak gitu ya. Tapi waktunya saya batasi. Jadi untuk ujian akhir semester ya, itu perhatikan jadwalnya dan perhatikan juga waktu pengerjaannya. Silakan dibaca nanti di perintah soalnya ya. Dan pengerjaannya lewat Gform seperti biasa. Silakan nanti kalian sebelum dikirim jawabannya ya, pada saat di Gform itu buka Gform, kalian screenshot dulu, kemudian kalian upload yang disiakat. Jadi tetap harus diisi yang disiakat seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa ditanyakan di grup. Oke, kalau saya salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.